وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita lanjutkan kajian atau pembahasan dari kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, yaitu manhaj golongan yang selamat, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita pelajari dapat memberikan faedah kepada kita, menambah dasar-dasar keimanan dan akidah kita. Ya, mudah-mudahan begitupun yang akan sama-sama kita pelajari kembali. Ya, mudah-mudahan juga selalu mendatangkan yaitu faedah atau ilmu yang bermanfaat insyaallah. Dan sekarang kita masih membahas tentang bab ista'in billahi wahdah, yaitu tentang mintalah tolong ya engkau kepada Allah saja. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan ya pada poin-poin sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang keempat, ya, tentang kewajiban meminta tolong kepada Allah saja. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah menjelaskan di sini al-isti'anatul masyru'ah. Jadi isti'anah, meminta pertolongan al-masyru'ah yang disyariatkan, ya, yang ditetapkan oleh dalil-dalil, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih, adalah antasta'ina, yaitu engkau meminta tolong billahi kepada Allah. Jadi permintaan tolong yang disyariatkan atau isti'anah yang disyariatkan adalah engkau meminta tolong kepada Allah ala hili, untuk melepas, ya, untuk membebaskan, yaitu masyakilika, muskilah-muskilahmu, masalah-masalahmu, kesulitan-kesulitanmu. Jadi ketika kita ingin ditimpa oleh berbagai macam muskilah, berbagai macam persoalan, masalah, kesusahan, kesulitan, dan kita ingin melepaskannya, kita ingin membebaskan diri kita dari semuanya itu, maka minta tolonglah kepada Allah. Itu yang disyariatkan. Jadi ketika kita ditimpa oleh kesusahan berupa terbelit hutang, atau kehidupan kita sekarang sulit, rezeki kita ya agak sempit misalnya, dan kita ingin supaya dilapangkan, minta tolonglah kepada Allah. Ketika kita tertimpa muskilah atau masalah sakit misalnya, atau keluarga kita yang ditimpa sakit, maka mintalah kepada Allah. Ketika kita difitnah, ketika kita diperdaya sama orang, ya, maka datanglah kepada Allah, minta agar Allah melepaskan semuanya itu. Yaitu selama kita hidup di dunia, pasti tidak akan pernah lepas dari muskilah. Ya, selama kita masih bernapas di dunia ini, maka akan selalu datang yaitu persoalan-persoalan yang menyulitkan kita. Ya, maka ini harus kita pahami bahwa selama kita hidup pasti akan mengalami hal-hal seperti itu. Apakah dalam masalah ekonomi, apakah dalam masalah kesehatan, ya, apakah juga masalah berumah tangga atau pergaulan dengan orang, ya, atau apapun itu.
pasti kita akan mengalami semuanya itu. Dan ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan ya dalam kehidupan kita, maka minta tolonglah kepada Allah agar Allah melepaskan, agar Allah membebaskan, agar Allah mengangkat dan menghilangkan segala macam yaitu kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Itu yang dikatakan dengan minta tolong yang disyariatkan atau al-isti'anah al-masyru'ah. Kemudian wal isti'anah asyirkiyah, ada juga ya isti'anah minta tolong yang syirkiyah, yang mengandung kemusyrikan, yang di dalamnya itu ada kemusyrikan. Nah, ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Bahkan banyak di antara kaum muslimin masih mereka itu terjerat, mereka itu masih terperangkap ya di dalam hal ini, dan bahkan mereka menganggap ini adalah ajaran Islam. Ini adalah merupakan tuntunan atau bimbingan dalam yaitu agama Islam, padahal bukan. Apa itu al-isti'anah syirkiyah? Apa itu minta tolong yang mengandung kemusyrikan? Yaitu antasta'ina bi ghairillah, yaitu engkau minta tolong, yaitu bi ghairillah, kepada selain Allah. Seperti al-anbiya, seperti minta tolong kepada para nabi, wal auliya, kepada para wali, ya al-amwat yang sudah mati, atau awil ahya, atau juga wali-wali yang masih hidup tetapi al-ghaibin, yaitu yang gaib, tidak berada di hadapan, entah di mana dia, apakah dia itu sedang safar atau berada di kampungnya. Lalu seseorang minta tolong kepada wali atau orang soleh tersebut, ya orang masih ada tetapi tidak di hadapannya, maka ini adalah merupakan perbuatan yaitu yang dilarang, karena ini adalah merupakan isti'anah yang dilarang, yaitu karena mengandung kemusyrikan. Jadi harus hati-hati. Jadi pada saat kita ini mendapatkan kesulitan, kesusahan, musibah, atau apapun yang tidak menyenangkan diri kita, lalu kita hendak minta tolong, kita hendak minta bantuan karena kita merasa berat, ya karena kita merasa sulit untuk menghilangkan yaitu kesusahan kita, ya maka berhati-hatilah ketika kita hendak minta tolong. Harus perhatikan, karena bisa jadi kita jatuh ke dalam perangkap, kita jatuh ke dalam jebakan yang dilarang, karena ini adalah merupakan tipu daya syaitan juga. Dan ini juga karena memang kebodohan, ya karena ini adalah merupakan juga ketidakpahaman kita dalam agama, terutama dalam akidah, sehingga kita jatuh ke dalam minta tolong yang dilarang karena mengandung kemusyrikan. Tetapi hendaklah kita mendatangi Allah Jalla wa'ala, ya kita mengadukan segala macam kesusahan yang menimpa kita, ya karena Allah maha mendengar, Allah itu maha mengabulkan. Lalu setelah itu kita minta tolong Allah agar Allah melenyapkan, Allah mengangkat segala macam kesusahan kita. Itulah ya yang dapat kita pahami, bahwa minta tolong itu ada yang disyariatkan, dibolehkan, dianjurkan, atau bahkan diwajibkan. Ada minta tolong yang dilarang karena mengandung kemusyrikan. Sebagai seorang muslim yang baik, apalagi kita hendak menjadikan diri kita sebagai seorang mukmin, hendaklah kita mempunyai suatu etikat, kita mempunyai suatu keyakinan bahwa selain daripada Allah, walaupun dia seorang nabi, walaupun dia seorang wali, atau bahkan malaikat atau jin-jin, tidak dapat mendatangkan manfaat kepada kita. Jadi ketika kita meminta bantuan, ketika kita memohon pertolongan, maka mereka tidak akan dapat memberi apa yang kita minta. Artinya tidak ada manfaatnya kita mendatanginya. Begitupun ya ketika kita ini bersikap tidak peduli atau tidak meminta pertolongan, ya kita bahkan belum pernah datang ke tempat-tempat yang dianggap mustajab dia tempat itu untuk dijadikan tempat berdoa, atau misalnya kita juga tidak peduli kepada para wali, baik itu yang sudah mati ataupun masih hidup. Kita tidak pernah meminta bantuan kepada mereka dalam masalah-masalah yang hanya Allah saja yang sanggup menolong, maka tidak ada mudarat juga kita tidak datang ke sana. Tidak ada tulah, tidak ada pamali, ya tidak ada karma buat kita, tidak ada keburukan, kita tidak peduli dengan ya tempat-tempat tersebut atau ya orang-orang tersebut. Ya, jadi kita mendatangi ataupun tidak ada faedah dan tidak ada mudaratnya. Ya, karena jelas fahum la yamlikuna naf'an wala darran. Mereka itu selain Allah, sembahan-sembahan selain Allah atau tempat-tempat yang ya atau orang-orang yang
dijadikan tempat meminta pertolongan itu, mereka tidak memiliki manfaat dan tidak pula juga mudarat. Kemudian wala yasma'una du'a, mereka juga tidak mendengarkan doa. Ya, mereka tidak mendengar doa. Ya, karena mereka sudah mati. Ya, karena mereka sudah jadi bangkai. Bahkan mereka mungkin sudah jadi tanah tulang belulang. Mereka tidak akan mendengarkan doa kita. Ya, begitu juga walau sami'u, kalau toh juga seandainya mereka mendengar, karena itu ya orang yang masih hidup barangkali, mastajabu lana, mereka tidak akan dapat mengijabah, mereka tidak akan dapat mengabulkan lana doa kita, kama hakal Qur'anu anhum, sebagaimana Al-Quran telah menceritakan anhum tentang mereka, dalika perbuatan tersebut. Ya, jadi tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya kita datang ke tempat-tempat yang dianggap oleh orang sebagai tempat yang yaitu mustajab ya dalam berdoa. Tidak ada gunanya karena mereka ya tidak akan mendengar doa kita. Kalau toh juga mendengar, mereka tidak akan dapat mengabulkan doa kita. Sebagaimana sebelumnya sudah kita baca ayatnya. Itu sebagaimana dalam Al-Quran, ya kita ulang sedikit, surat Fatir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Yang berbuat demikian itu adalah Allah Rabb kalian yang memiliki kerajaan, dan sembahan-sembahan yang kalian seru, yang kalian ibadahi min dunihi selain daripada Allah, ma yamlikuna min kitmir. Mereka tidak memiliki sesuatu apapun. Mereka tidak mempunyai sesuatu apapun, kendati pun min kitmir, berupa setipis kulit ari. Bayangkan, kulit ari yang tipis saja mereka nggak punya. Bagaimana bisa memberikan kepada kita perkara-perkara besar? Bahkan ini kita ambil, in tad'uhum, kalau seandainya kamu berdoa, memohon hum kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengarkan doa kalian. Karena mereka benda mati. Tidak ada bedanya kita datang ke kuburan, lalu kita menyebutkan kesusahan-kesusahan kita, lalu kita memohon ya bantuan mereka. Tidak ada bedanya dengan kita datang kepada kursi, kepada ember, lalu kita ya mengatakan hal yang sama seperti kita mengatakan ya kepada penghuni kubur itu. Karena mereka adalah benda mati. Mereka tidak akan mendengarkan doa kita. Kita saja kalau seandainya sedang bercerita dengan pasangan kita, katakanlah seorang istri bicara sama suaminya, dia mempunyai suatu keinginan yang ingin dipenuhi oleh suaminya. Ketika dia sedang bercerita tentang apa yang diinginkan, dia jumpai ternyata suaminya sudah tidur. Pertanyaannya, apakah dia lanjutkan keinginan ceritanya itu, atau kata-katanya itu diteruskan, atau dia hentikan terlebih dahulu sampai suaminya sudah bangun kembali? Karena tidak ada gunanya berbicara dengan orang yang sudah tidur. Bahkan berbicara dengan orang yang dalam kondisi ngantuk saja berat, kita susah. Ya berapa banyak orang-orang ngaji, ya mereka yang ikut kajian misalnya, lalu mereka didera oleh rasa ngantuk, maka ketika pulang mereka tidak mendapatkan ilmu sedikit pun, atau mungkin ketika dapat juga sedikit. Karena tidak ada gunanya kita berbicara dengan orang yang ngantuk, apalagi tidur, apalagi yang sudah mati. Ya makanya mereka tidak akan mendengarkan doa permohonan kalian. Dan kalau juga toh seandainya mendengar, ya walau sami'u, kalau seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan dapat mengijabah, mereka tidak akan dapat mengabulkan lakum doa kalian. Jadi Allah sudah menginformasikan kepada kita sebagai bentuk ketetapan ya untuk kita. Tidak ada faedah, tidak ada gunanya kita datang kepada selain Allah, di mana mereka itu tidak akan mendengarkan doa kita. Kalau toh mereka juga mendengar, jin-jin mendengar, mereka juga tidak bisa mengabulkan doa kita. Kita minta bantuan kepada apa dan siapapun selain Allah, nggak akan ada faedahnya. Ya maka ini adalah merupakan bentuk isti'anah yang dilarang karena mengandung kemusyrikan, karena meminta pertolongan, meminta bantuan kepada selain Allah. Ya, amal isti'anah bil ahya'il hadirin. Adapun minta tolong kepada orang-orang yang masih hidup, lagi hadir atau ada di hadapannya, fima yaqdiruna alaihi, ya terhadap apa yang mereka mampu untuk melakukannya,
Misalnya min bina'i masjidin, misalnya membangun masjid, akhdi musa'adati malia, atau meminta pertolongan harta, minta sumbangan misalnya untuk pembangunan masjid atau untuk sekolah tahfiz, minta bantuan misalnya untuk dana bantuan kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin dan seterusnya, wa ghairi dzalik. Dan selain itu fahiya jaizah, maka ini dibolehkan, boleh ini. Ya, karena mereka mampu dan orangnya hadir. Jadi kita datang kepada salah seorang yang kita kenal dermawan, lalu kita minta tolong, minta bantuan karena masih sedang direnovasi misalnya, atau masjidnya bocor misalnya. Ya, kita minta tolong bantuan dana dari orang itu, boleh. Ya, atau kita sedang membuat sekolah tahfiz, kekurangan dana misalnya untuk keramik misalnya, atau untuk plafon misalnya, kita minta tolong ya kepada orang-orang yang memiliki harta, ya, dan karena mampu melakukannya, ya, mampu untuk membantu, maka itu tidak mengapa, ya. Atau kita minta bantuan, yaitu donasi, ya, karena di sekitar kita ya banyak anak-anak yatim, banyak orang-orang miskin yang nanti kita salurkan untuk bantu kehidupan mereka, apalagi dalam masalah pandemi begini, dan mereka mampu, itu dibolehkan. Atau dalam masalah tenaga, ya, misalnya ya kita hendak ngecor misalnya masjid misalnya, atau ngejar sekolah tahfiz misalnya, karena bertingkat, daripada kita manggil tukang ini banyak, kita panggil warga atau jamaah pengajian, kita minta bantuan mereka untuk bersama-sama ngecor karena membutuhkan tenaga yang orang banyak misalnya, maka itu tidak mengapa karena orangnya masih hidup, hadir, dan mereka mampu. Ya, jadi kalau kita minta pertolongan kepada orang-orang yang masih hidup, lagi orangnya ada, dan mereka juga mampu untuk melakukannya, apakah dalam bentuk harta, dalam bentuk tenaga, atau dalam bentuk ilmu. Kita minta tolong menasihati diri kita, atau kita minta penjelasan tentang masalah agama dan minta tolong kepada dia, apakah tentang masalah akidah, pertanyaan kita, minta tolong kita, atau berkenaan dengan masalah harta warisan, atau masalah apa saja, orangnya ada, masih hidup, dan mampu, maka tidak mengapa kita minta pertolongan. Nah, itu ya. Jadi ini harus bedakan juga. Jadi kalau minta kepada selain Allah dalam hal-hal yang memang ya ini bukan hak Allah, ya artinya orang mampu untuk melakukannya, orangnya juga ada dan masih hidup, tidak mengapa. Nah, ini juga berdasarkan kepada firman Allah, liqaulillahi ta'ala. Kali ini semua bersandarkan kepada firman Allah. Di antaranya adalah yang sering kita baca, dan di antara ayat yang agak panjang ini ya kita ambil babnya, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah kalian, yaitu 'alal birri, atas dasar yaitu perbuatan baik, dan juga at-taqwa, dan juga ketakwaan. Ya, jadi kita bukan hanya diminta, tanpa diminta pun kita hendaklah menolong. Jadi kita menolong anak yatim, kita menolong orang-orang fakir miskin, orang yang sedang kena bencana, ya, atau apa saja, hendaklah kita menolong, baik diminta ataupun tidak. Apalagi kita diminta pertolongan karena mereka butuh ya bantuan kita, apakah tenaga kita, apakah harta kita, atau ilmu kita, maka kita wajib menolong. Selama ya pemberian pertolongan, saling membantu ini adalah dalam rangka albir, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya, atau juga berdasarkan atas dasar ketakwaan. Jadi kalau dasarnya ini, janganlah kita ini ya menunda-nunda ya perbuatan kita menolong, membantu orang lain. Ya, janganlah kita ini berat kaki kita, sulit ya kaki kita melangkah ke tempat di mana orang membutuhkan bantuan kita. Janganlah juga kita ini berat tangan kita ya untuk membantu orang lain. Biasakan langkah dan kaki kita ringan menuju tempat, menuju orang yang membutuhkan bantuan kita. Karena dalamnya banyak sekali faidah ya dan keutamaan, baik itu di dunia atau nanti di hari kiamat. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang perintah, anjuran kita untuk saling, yaitu menolong,
baik itu kita diminta pertolongan atau kita tidak diminta, tetapi kita melihat bahwa orang itu memang butuh pertolongan. Jadi tanpa diminta pun hendaklah kita bergegas, bersegera ya untuk melakukan kebaikan, yaitu menolong, membantu orang yang memang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Nah, itu dari pertama. Ya, dan yang kedua, sebuah hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa akan menolong seorang hamba. Allah akan siap sedia menolong seorang hamba, ma kana al abdu, selama hamba itu fi auni akhihi, senantiasa menolong saudaranya. Jadi kalau kita ini sepanjang hidup kita yaitu selalu bersiap sedia, selalu standby untuk menolong yaitu saudara kita, apakah dengan tenaga, ilmu atau harta kita, ya kita selalu siap sedia. Dan itu dibuktikan ketika memang ada tetangga kita, ada sahabat kita, atau ada kerabat kita membutuhkan pertolongan atau bantuan, kita langsung datang memberikan pertolongan. Ringan tangan kita membantu mereka. Ringan rasanya harta itu kita keluarkan untuk membantu mereka. Ringan rasanya ya kita ini melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang memang dibutuhkan pertolongan kita. Nah, kalau kita ini ya senantiasa menolong saudara kita dalam hal-hal kebaikan tadi, maka Nabi mengatakan Allah juga akan senantiasa menolong ya hamba tersebut. Jadi Allah akan standby juga pada saat kita membutuhkan pertolongan di dunia. Karena kita suka menolong orang, Allah juga akan menolong kita. Apakah dengan mengangkat kesusahan kita atau meringankannya. Dan yang lebih penting lagi nanti di hari kiamat, Allah akan membantu kita ya dalam melewati masa-masa sulit kita nanti di hari kiamat. Akan Allah bantu kita, akan Allah tolong kita sesuai dengan perbuatan kita di sini, menolong dan membantu orang lain. Jadi janganlah kita ini berat hati kalau menolong orang. Jangan kita ini bersikap masa bodoh, selalu tutup telinga, selalu tutup mata, tidak mau tahu kesusahan orang. Biasakan membuka mata kita, biasakan buka telinga kita. Kita dengar-dengar siapa orang yang butuh bantuan. Kita lihat-lihat siapa orang yang butuh ya pertolongan kita. Begitu kita lihat ada orang yang susah, atau kita dengar-dengar ada seseorang butuh bantuan, sedangkan waktu itu masih sedikit atau tidak ada orang yang membantu menolong, bersegeralah kita. Apalagi orang itu terang-terangan dia minta bantuan, datang ke kita. Atau mungkin ada orang yang menjadi perantara, meminta kepada kita untuk membantu seseorang yang lain karena anaknya sedang dirawat di rumah sakit misalnya, atau kehidupannya susah, atau apalagi yang lain. Maka jangan membiasakan diri kita tutup mata dan tutup telinga. Ya, karena banyak di antara kita yang ya mempunyai sifat dan sikap seperti itu. Dia tidak peduli. Bahkan masjid yang menjadi tempat ibadah dia sehari-hari, ya khususnya Jumatan, butuhkan bantuan, padahal dia memiliki harta yang ya cukup, bahkan lebih dari cukup, tetapi dia tutup mata. Tidak ada keinginan dia itu menginfakkan ya hanya 1/40 dari harta yang dimiliki untuk membantu dia masjid itu. Ya apakah untuk pembangunan atau membantu kegiatannya, atau untuk membantu perawatan masjid, dan begitu seterusnya. Ya banyak di antara kita yang tidak peduli, alhamdulillah. Nah, maka ini adalah merupakan yang dibolehkan. Jadi kita ini membantu saudara kita, baik itu diminta atau tidak, ini tidak menjadi masalah. Ini termasuk yaitu minta tolong yang dibolehkan. Karena apa? Karena kita minta bantuan kepada orang yang masih hidup, lalu dia mampu untuk melakukannya, ya, dan ini ya orang itu ada di hadapan kita, ya, maka ini dibolehkan. Yaitu dari yang kedua, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa min amsilatil isti'anah al-jaizah, dan juga termasuk dari contoh-contoh minta tolong yang dibolehkan minal ahya, dari orang yang masih hidup, adalah sebagaimana qaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala,
Ya, sebagaimana kisah Nabi Musa dalam Quran surat Al-Qasas surat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulaini yaqtatilani hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwihi fastaghasahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqada alaihi qala hadha min amali syaitan innahu aduwwun mudillun mubin. Wa dakhala al-Madinah, dan Nabi Musa masuk ke dalam kota, yaitu kota Memphis, ala hini ghaflati min ahli, ketika penduduknya dalam keadaan lengah atau tidak menyadari kehadiran Nabi Musa. Lalu fawajada fiha, lalu Nabi Musa menjumpai di kota tersebut rajulain, ada dua orang laki-laki yaktatilan yang sedang berkelahi. Hada, yang satu ini min syiati, termasuk dari golongannya, yaitu dari Bani Israel. Wa hada min aduih, dan yang ini dari musuhnya, yaitu dari kelompoknya, ya atau kabilahnya Fir'aun. Kemudian fastaghasahul ladzi min syiatihi, lalu orang yang dari kelompoknya, yaitu Bani Israel, meminta tolong ya kepada Nabi Musa, alalladzi, untuk mengalahkan, untuk melawan, min aduhi, dari musuhnya. Jadi minta tolong, dan Nabi Musa tanpa bertanya-tanya langsung dia bantu, langsung dia tolong. Kemudian fawakazahu Musa, lalu Nabi Musa pun meninjunya, memukulnya, faqada alaihi, dan akhirnya Nabi Musa membunuh orang tersebut. Sekali pukul orang itu kemudian KO langsung. Qala, setelah itu qala, berkata Nabi Musa, hada min amali syaitan, ini adalah merupakan perbuatan syaitan, yaitu tergesa-gesa. Dia tidak mau cek and recheck dulu mana yang benar mana yang salah. Sesungguhnya innahu, dia setan itu adalah aduun, merupakan musuh, mudilun, yang menyesatkan, mubin, lagi nyata. Nah, jadi yang kita ambil dalam ayat ini adalah fastaghasahul ladzi min syi'atihi, lalu orang yang dari kabilahnya, dari kaumnya Nabi Musa meminta tolong kepadanya. Nabi Musa mampu, dia memberikan pertolongan. Nabi Musa ada di situ, hadir di situ, masih hidup di situ. Jadi orang yang dari kaum Nabi Musa ketika melihat Nabi Musa lalu bergegas minta tolong kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa pun menolong, walaupun memberikan pertolongan itu adalah salah atau keliru, yaitu karena menzolimi yang dari musuhnya, karena memukulnya dan bahkan sampai tewas. Nah, ini dalil juga menunjukkan bahwa dibolehkan. Sebab kalau nggak boleh, tentu Nabi Musa langsung mengatakan, ya akan menegur, akan menolak permintaan tolong. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika ada orang minta bantuan kepada kita, maka kita boleh membantu, menolongnya. Ini karena minta tolong yang dibolehkan. Nah, dengan syarat orang yang masih hidup hadir di hadapannya dan mampu untuk melakukannya. Itu dalil yang ketiga. Begitupun selanjutnya, wa qalillahi ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala fi talabi, tentang permintaan Dzulqarnain, tentang permintaan Dzulqarnain, yaitu minta tolong ia kepada bangsa yang dia itu memberikan pertolongan. Itu dalam Al-Quran surat Al-Kahfi surat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Ini perkataan Dzulqarnain ya. Dia mengatakan di sini ya, ayatnya adalah fa'inu, maka bantulah, tolonglah aku, bikuwatin, ya dengan kekuatan, ya aj'al, yang aku nanti dapat menjadikan, baina, antara kum kalian, wa bainahum, dan antara mereka, yaitu Ya'juj Ma'juj. Jadi antara kalian di sini yang tinggal di sini dengan tentara Ya'juj Ma'juj itu ada rodman, ada dinding pembatas. Jadi Dzulqarnain minta tolong kepada orang yang minta pertolongan kepada dia untuk membantu membuat dinding. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ya Dzulqarnain meminta tolong kepada selain Allah. Dan kebetulan selain Allah ini ya masih ada, hidup, dan mampu untuk melakukannya. Nah, itu. Jadi kalimat-kalimat seperti ini di dalam ayat-ayat ataupun dalam hadis-hadis menunjukkan tentang masih bolehnya kita minta tolong. Jadi ada minta tolong yang sifatnya jaiz, yang sifatnya mubah.
Ya, selama dengan syarat tadi. Ya, kita minta tolong kepada selain Allah, di mana selain Allah itu ia masih hidup, kemudian hadir di situ, tidak goib, ada di hadapannya, dan yang ketiga mampu untuk melakukannya. Adapun kalau seandainya kita minta tolong kepada selain Allah, di mana orangnya tidak ada, ya sedang goib, ya karena berada di tempat lain, sedang safar atau di kampung atau di mana, ya lalu kemudian dia berdoa menyebut-nyebut nama orang tersebut, ya apalagi meminta bantuan yang dia tidak mampu, karena untuk minta jodoh misalnya, minta di lapangan rezeki, minta diberikan keturunan, minta disembuhkan penyakit, dan begitu hanya yang merupakan hak Allah saja, maka ini dilarang karena mengandung kemusyrikan. Adapun ya permintaan tolong yang memang disyariatkan, yang diperintahkan ya oleh Allah Jalla wa ala dan juga oleh Rasul adalah dengan kita datang kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah tentang apa-apa yang memang kita membutuhkannya. Apakah karena kita ini mendapatkan kesusahan, kita mendapatkan kesulitan, atau karena kita memang menginginkan sesuatu yang sangat kita butuhkan. Ya, maka dengan penjelasan di sini ya hendaklah kita perhatikan baik-baik. Ya, karena ingat, setiap kita manusia pasti akan butuh pertolongan. Karena kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Apakah kita ditimpa sakit misalnya, atau kita ini suatu saat barangkali ya kekurangan, ya atau bahkan hilang rezeki kita misalnya, sehingga kita hidup dalam berkekurangan, dalam kesempitan misalnya. Ya, atau kita barangkali difitnah orang, kita sering dirusak kemuliaan kita misalnya, sehingga kita hidup dalam kondisi ya tidak menyenangkan. Atau mungkin kita ini difitnah orang, ya dengan kelihayannya dia menipu kita. Ya, apalagi zaman sekarang teknologi canggih, bisa saja wajah kita dimasukkan ke badan orang, sehingga orang menyangka itu kita padahal bukan. Lalu kemudian kita ditipu, bahkan kita diperas habis-habisan oleh orang-orang tersebut misalnya. Seperti banyak sekarang bisa kita lihat. Ya, karena editan itu bisa terjadi. Ini bisa menimpa siapa saja. Nah, jadi pada saat kita mengalami berbagai macam hal seperti itu, apakah masalah penyakit, apakah masalah ekonomi, apakah masalah ya apa sajalah kehidupan kita, ya atau bahkan kita memang membutuhkan hal-hal yang memang ya dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Kita butuh jodoh, kita butuh keturunan, kita butuh segala macam lah. Ya, maka pada saat kita membutuhkan semuanya itu, maka datanglah kepada Allah. Hadapkan diri kita kepada Allah dengan bentuk perendahan diri, dengan bentuk khudu. Kita ini merendahkan, menghinakan diri kita kepada Allah, lalu kita minta tolong kepada Allah agar Allah menghilangkan segala macam kesusahan kita, dan minta tolong kepada Allah agar Allah memenuhi segala macam kebutuhan kita. Ya, biasakan senantiasa kita berdoa, memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala, dan kemudian sama itu berusahalah kita untuk mendapatkan itu semua dengan kadar kesanggupan kita. Insya Allah apa-apa yang kita inginkan itu akan terpenuhi, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan penjelasan ringkas ini berkenan dengan perintah untuk meminta tolong kepada Allah saja dapat memberikan faedah kepada kita, agar terpelihara akidah kita, agar terpelihara keimanan kita, ya dari noda-noda kemusyrikan, dari kotoran-kotoran ya yang mengandung kemusyrikan di dalamnya. Ya, mudah-mudahan ya iman kita senantiasa terjaga, akidah kita selalu murni atau bersih, tidak ada lagi kemusyrikan-kemusyrikan ya di dalam diri kita, insya Allah. Nah, karena dengan itulah nanti kita akan selamat di hari kiamat, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ini berfaedah sekali lagi untuk saya, keluarga saya, dan kepada seluruh jamaah kaum muslimin ya yang mencintai agamanya dan berkeinginan untuk senantiasa menjaga, memelihara agama sampai akhir hayat, insya Allah. Ini aja barangkali yang bisa kita pelajari sementara dari kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, yaitu manhaj golongan yang selamat, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah.
InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kajian-kajian berikutnya insyaAllah, dan dicukupkan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم